Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lesni. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian taklid dan ittiba. Jadi, taklid ini berasal dari bahasa Arab, yakni kalada yukalidu kiladan taklidan, yaitu meletakkan kalung di leher. Jadi, hal ini disebut karena orang yang bertaklid seakan-akan menjadikan hukum yang ditaklidi itu seperti kalung di lehernya. Jadi Ibnu Khaldun ini menjelaskan bahwa taklid adalah sikap yang diambil oleh seorang yang dikuasai untuk mengikuti orang yang menguasai atas dasar kerelaan. Jadi penjelasan di atas mengandung bahwa dalam konteks hukum Islam dalam pemikiran adalah sikap atau tindakan mengikuti pendapat atau keputusan hukum yang diberikan oleh seorang yang dianggap lebih ahli atau lebih berkompeten dalam bidang tersebut. Jadi kata taklid ini secara etimologis berasal dari kata Arab, yaitu kalada yukalidu, yang berarti meletakkan kalung di leher. Jadi gambaran ini memberikan analogi bahwa orang yang melakukan taklid seakan-akan mengenakan hukum atau pendapat orang lain seperti kalung yang dipakai di leher, menandakan bahwa dia mengikuti tanpa banyak pertanyaan atau penolakan. Jadi dalam konteks Ibnu Khaldun ini menggambarkan bahwa taklid ini sebagai sikap yang diambil oleh seseorang yang dikuasai oleh pendapat orang lain yang lebih berkompeten. Jadi orang yang bertaklid ini melakukan hal tersebut berdasarkan kerelaan dan kepercayaan terhadap otoritas atau menguasai pengetahuan atau hukum tersebut. Jadi dalam hal ini seseorang ini mengikuti pendapat seorang ulama atau pakar hukum, tidak selalu menguji atau menilai kembali pendapat. Jadi tetapi lebih kepada mempercayakan urusan tersebut kepada orang yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih. Jadi intinya taklid ini adalah sikap atau mengikuti seseorang dalam hal hukum atau pemikiran tanpa melakukan penilaian lebih mendalam, dengan keyakinan bahwa orang yang diikuti ini memiliki pengetahuan yang lebih baik. Yang kedua ini hukum taklid menurut pandangan ulama. Jadi ada dua hukum taklid, yaitu taklid yang haram yang disepakati oleh seluruh ulama, ada tiga, yaitu yang pertama ini tidak mau memperdulikan ayat Tuhan lantaran orang tua atau masyarakat. Jadi yang dimaksud dari pernyataan ini adalah bahwa seseorang ini mungkin lebih memilih untuk mengikuti tradisi, kebiasaan, pandangan orang tua atau masyarakat sekitarnya, meskipun itu bertentangan dengan ajaran agama yang jelas seperti ayat-ayat Tuhan dalam Al-Quran. Jadi dalam hal ini orang tersebut ini melakukan taklid kepada pendapat atau norma yang ada dalam masyarakat tanpa mempertimbangkan atau mematuhi apa yang diajarkan oleh agama secara langsung. Jadi fenomena ini menunjukkan bahwa pengaruh sosial ini atau budaya seringkali lebih kuat daripada keyakinan agama yang jelas. Jadi selanjutnya itu yang kedua, jadi taklid terhadap orang yang tidak kita ketahui. Apakah orang itu mempunyai keahlian untuk dipegangi pendapatnya. Jadi maksud dari penjelasan yang kedua ini yaitu mengacu pada kecenderungan mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui apakah orang tersebut memiliki keahlian atau kompetensi di bidang tersebut. Jadi seseorang ini yang melakukan taklid pada orang yang tidak dikenalnya atau tidak mengetahui kualifikasinya bisa jadi terjebak dalam mengikuti pendapat yang tidak tepat atau salah. Jadi hanya karena orang tersebut ini memiliki pengaruh atau kedudukan tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya memverifikasi keahlian seseorang sebelum mengikuti pendapat mereka.
Yang ketiga itu sesudah memperoleh hujah dan dalil yang bertentangan pendapat orang tersebut. Jadi maksud dari pernyataan tersebut yaitu mengungkapkan situasi di mana ini seseorang ini menerima dalil atau hujah yang lebih kuat yang bertentangan dengan pendapat orang yang diikuti atau taklid. Jadi dalam konteks ini meskipun sudah ada argumen yang lebih valid atau sesuai dengan prinsip agama, orang yang melakukan taklid tetap mempertahankan pendapat yang lama. Jadi bahkan setelah mengetahui adanya bukti yang lebih kuat, ini menunjukkan bahwa taklid ini tidak hanya terjadi karena ketidaktahuan, tetapi juga karena adanya kecenderungan untuk tetap mengikuti pendapat lama meskipun sudah ada dalil atau hujah yang lebih meyakinkan. Yang kedua itu taklid yang wajib. Jadi taklid yang wajib ini ialah taklid terhadap pendapat merupakan hujah seperti ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam uruf ulama salaf dinamnya ittiba. Jadi maksud dari penjelasan dari taklid yang wajib ini yaitu bahwa ada jenis taklid yang wajib dilakukan oleh umat Islam, yaitu mengikuti pendapat atau hukum yang dapat dari sumber yang jelas dan otentik. Jadi seperti hadis dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat dalam Al-Quran ini merupakan wahyu langsung dari Allah. Jadi pendapat atau hukum ini dianggap sebagai hujah atau bukti yang tidak dapat dibantah karena berasal dari sumber yang paling sah dan terpercaya dalam agama Islam. Jadi dalam tradisi ulama ini, salaf atau ulama generasi awal Islam, hal ini disebut dengan ittiba, yang berarti ini mengikuti atau meneladani. Dalam konteks ini, umat Islam ini wajib mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah tercatat dalam hadis atau ajaran agama yang bersumber dari wahyu, karena itu adalah kewajiban bagi setiap muslim untuk mengamalkan dan mengikuti petunjuk tersebut. Dan selanjutnya itu taklid yang diperbolehkan. Jadi taklid ini yang diperbolehkan ialah menuruti pendapat para mujahid dalam soal-soal yang tidak kita ketahui hukumnya Rasul. Jadi maksud dari pernyataan tersebut yaitu bahwasanya yaitu taklid ini yang dibolehkan ini terjadi ketika seseorang ini mengikuti pendapat para mujtahid, yaitu ulama yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad atau berusaha mencari hukum dalam hal-hal yang tidak secara jelas diatur dalam Al-Quran atau hadis. Jadi dalam situasi ini seseorang ini boleh mengikuti pendapat seorang mujtahid dalam masalah hukum atau ketentuannya tidak diketahui atau tidak jelas bagi mereka. Misalnya ini dalam masalah-masalah yang belum ada penjelasan langsung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi para mujtahid akan melakukan ijtihad untuk mencari solusi hukum berdasarkan pemahaman mereka terhadap prinsip-prinsip Islam. Jadi jika seorang individu ini tidak mampu untuk melakukan ijtihad atau memutuskan hukum sendiri, maka ia diperbolehkan untuk mengikuti pendapat seseorang mujtahid yang kompeten dalam masalah tersebut. Dan selanjutnya itu hukum ittiba.
Jadi ada beberapa jenis-jenis ittiba. Yang pertama itu ittiba kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi sebagai seorang hambanya, kita tentu saja harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yakni dengan mengikuti apa perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi maksud dari pernyataan tersebut adalah bahwa kewajiban setiap muslim adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ittiba kepada Allah dan Rasulnya yaitu berarti menjadikan ajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an dan Rasulnya atau melalui hadis dan sunnah sebagai pedoman hidup. Jadi dalam hal ini ittiba ini tidak hanya sebatas mengikuti, tetapi juga mencakup kewajiban. Yang pertama itu melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, seperti salat, zakat, puasa, dan perintah lainnya yang ada dalam perintah Al-Quran dan hadis. Yang kedua itu menjauhi segala larangan Allah dan Rasulnya, seperti larangan berzina, mencuri, berbohong, dan perbuatan dosa lainnya yang tercatat dalam wahyu. Jadi pada dasarnya ini adalah bentuk ketaatan mutlak kepada wahyu dan ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih berwibawa dalam Islam selain perintah Allah dan Rasulnya, sehingga setiap muslim ini wajib untuk mengikuti keduanya. Yang kedua itu ittiba kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi ada dua. Yang pertama ini jadi yang dimaksud ittiba kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya yaitu bahwa menurut sebagian ulama, khususnya Imam Ahmad bin Hanbal, ittiba ini yaitu mengikuti, hanya diperbolehkan untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan para sahabat Rasul. Imam Ahmad berpendapat bahwa setelah generasi sahabat ada lagi yang layak diikuti secara mutlak dalam hal agama selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi menurut pendapat ini, umat Islam ini berhati-hati dalam mengikuti pendapat orang lain, terutama setelah zaman Rasulullah dalam para sahabat, karena menurut Imam Ahmad ini mereka adalah orang-orang yang paling memahami wahyu Allah dan sunnah Rasulnya, dan segala pendapat selain itu harus diuji dengan wahyu tersebut. Jadi ittiba kepada selain Allah Subhanahu wa taala ini dan Rasulnya ada dua. Jadi yang pertama ini pendapat yang tidak membolehkan, seperti Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa ittiba itu hanya diperbolehkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul dan para sahabatnya saja, tidak boleh kepada yang lain. Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa menurut sebagian ulama, khususnya Imam Ahmad bin Hanbal, ittiba ini yaitu mengikuti hanya diperbolehkan untuk mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para sahabat Rasul, Imam Ahmad ini berpendapat bahwa setelah generasi sahabat tidak ada lagi yang layak dikuasai secara mutlak dalam hal agama selain apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua itu pendapat yang membolehkan berittiba. Jadi pendapat yang dibolehkan berittiba ini kepada ulama. Pendapat ini menyatakan bahwa ulama atau terutama yang berkompeten dalam ilmu agama dapat diikuti karena mereka adalah waris para nabi. Artinya ulama adalah penerus
tugas dakwah Nabi untuk menyampaikan ilmu agama, mengajarkan ajaran Islam, dan menafsirkan Al-Quran serta hadis sesuai dengan konteks zaman. Jadi hal ini ulama ini dianggap memiliki kedudukan khusus karena mereka ini menjaga dan melanjutkan pewarisan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.